ke luar negeri begitu. Apa penyebab dari mahalnya harga tiket pesawat antar kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur dibandingkan antar provinsi? Untuk mengetahui informasi ini selengkapnya, pendengar, kami saat ini sudah terhubung dengan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ishak Nuka. Selamat pagi Pak Ishak. Selamat pagi Ibu Desi. Selamat bertemu kembali di udara Pak Ishak. Apa Selamat kabar? bertemu kembali. Salam sehat untuk kita semua. Baik, salam sehat juga untuk Pak Ishak ya. Pak Ishak, ini masyarakat banyak yang mengeluh lalu membanding-bandingkan ya, harga tiket pesawat kok rasanya lebih mahal kalau antar kabupaten kota di NTT daripada keluar Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini memang data secara nasional memang seperti itu Pak Ishak ya? Ya, Bu Desi dan juga para pendengar setia RRI ND di mana saja berada, memang saat seperti ini ada banyak keluhan masyarakat, terutama masyarakat pengguna jasa transportasi udara. Mereka memang membandingkan mahalnya harga tiket khususnya untuk penerbangan di dalam wilayah domestik NTT dibandingkan kalau mereka terbang ke wilayah lain di luar NTT seperti Surabaya maupun ke Jakarta. Nah, hal ini memang bisa dimaklumi dan bisa dijelaskan sebagai berikut. Pertama, memang saat sekarang ini kita istilahkan sebagai peak season ya. Jadi saat dimana masyarakat berlibur, kemudian mencari sekolah, mencari pendidikan karena mereka sudah selesai pendidikan di daerahnya, mau melanjutkan pendidikan lebih tinggi di wilayah lain, apakah itu di dalam intra NTT sendiri maupun keluar NTT. Kemudian juga kemarin itu bahkan sampai ini selain mencari sekolah sekaligus juga kesempatan ini dipakai untuk liburan, kemudian untuk urusan-urusan sosial lainnya seperti sambut baru, sidih, menikah, begitu. Nah, ini tentu melibatkan banyak orang yang akan bepergian, apakah itu pihak keluarga, kedua belah pihak. Prinsip intinya bahwa memang ada minat yang besar dari masyarakat untuk menggunakan jasa transportasi udara karena memang relatif lebih singkat waktunya. Sayangnya terkendala dengan biaya yang tinggi. Nah, saya bisa menjelaskan bahwa kita di NTT ini kan memiliki 15 lapangan terbang, bandar udara. Nah, dari 15 itu ada 2 bandar udara yang hanya bisa didarati oleh jenis pesawat karavan Cessna seperti Susi Air atau Dimonin kemarin. Itu untuk bandara di Pantar dan juga di Sabu. Sedangkan bandara lainnya bisa didarati oleh jenis pesawat ATR. ATR ini yang kita kenal itu untuk wilayah NTT dikuasai oleh maskapai penerbangan Wings Air. Sementara Citylink kan cuma dengan satu armadanya. Nah, tentu ini menjadi tidak sebanding. Lalu kenapa operator lainnya itu tidak masuk ke NTT, katakanlah semacam Lion atau Batik, Nam Air, ya, atau Sriwijaya. Nah, karena mereka ini kan jenis pesawat mereka kan Boeing, termasuk juga semua misalnya Garuda, Superjet. Kenapa mereka tidak masuk wilayah NTT? Mereka hanya masuk wilayah NTT menggunakan jenis pesawat Boeing. Nah, kalau pesawatnya Boeing atau Airbus, tentu belum mampu mendarat di umumnya bandara kita. Nah, bandara kita rata-rata baru panjang landasan pacunya 1.600. Nah, sementara untuk jenis pesawat Boeing atau Airbus, paling tidak dia memerlukan panjang landasan 2.000 sampai 2.500 meter. Nah, ini penting. Padahal memang kalau kita lihat, kita banding, kenapa Kupang Surabaya itu harganya hampir sama dengan Kupang
Ende atau Kupang Bejawa. Kalau kita buka Traveloka hari ini, kita bisa melihat perbandingan harga di sana. Kupang Ende sekarang jatuhnya di 1,3, lalu Kupang Surabaya 1,7. Nah ini kan pasti dipertanyakan masyarakat kita. Nah dari sisi operasionalnya pesawat ini oleh para operator, ya penerbangan Kupang Surabaya itu kan pertama dia memuat lebih banyak, ya. Pesawatnya kan pesawat berbadan lebar, Lebih besar ya. lebih besar. Jadi dia muatnya lebih banyak dengan harga tiket yang kurang lebih setara dengan harga tiket Kupang Ende. Tentunya itu sudah seimbang. Sementara untuk Kupang Ende 1,3 itu kan dia cuma mampu muatnya sekitar 60 sampai 70 penumpang. Nah, bandingkan dengan pesawat yang besar itu bisa sampai dengan 180 penumpang. Nah, Oke. ini hal-hal ini tentu menjadi pertimbangan dari pihak maskapai. Namun dari pihak pemerintah sebagai regulator selalu menjaganya jangan sampai harga ini melebihi dari ketentuan tarif batas atas yang memang sudah ditetapkan oleh Menteri Perhubungan. Kalau di Jadi NTT masih pemerintah. dalam Nah, pengawasan, masih dalam kontrol ya, masih di di karena batas. masih dalam kontrol, Mbak Desi, maka memang kita agak kesulitan sebagai regulator untuk katakanlah menegur, karena memang dia masih bermain dalam batas itu, Oke. dalam batas atas itu. Ya. Itu Mbak Devi. Jadi tadi beberapa faktornya ini seasonal karena memang lagi high season, kemudian juga load factor atau faktor muat penumpang, Benar, ketersediaan pesawat. Apakah harga betul. bahan bakar minyak pesawat ini masih juga berpengaruh, Pak Ishak? Iya, memang bahan bakar minyak atau untuk fuel untuk ini semua jenis pesawat itu memang memakan 30% biaya operasional. Jadi kalau seperti itu memang biasanya itu diperhitungkan benar oleh para operator. Nah, jadi biaya-biaya yang diperhitungkan itulah kemudian ditambah dengan banyaknya permintaan menyebabkan maskapai yang mau tidak mau dia harus menaikkan. Oke, Karena baik. seperti itu. Belum lagi memang ada satu soal yang tadi adalah memang penerbangannya hanya dikuasai oleh satu operator, sehingga dengan demikian dia ya dalam tanda petik ya masyarakat sering ngomong ya terjadilah monopoli. Jadi kalau ada pemain-pemain baru yang juga mau masuk, tentu ada persaingan di sana, sehingga mau tidak mau masyarakat kan punya pilihan. Nah kalau sekarang masyarakat tidak punya pilihan. Nah, kalau Oke. dia mau terbang ke Ende, pilihan dia kan cuma Wings. Kalaupun ada Citylink, Citylink dengan satu pesawat biasanya dia kalah bersaing dengan maskapai lain, katakanlah Wings yang armadanya sampai 4 dan 5. Kecuali Masyarakat, dengan transportasi lain begitu Pak Ishak ya? iya, kecuali misalnya ada maskapai lain, operator udara lain yang juga mau bermain. Nah, kita di pemerintah Provinsi NTT, di Sub, sudah pernah berkomunikasi dengan maskapai Pelita Air. Itu kita tahu dia punya juga jenis ATR. Namun saat ini memang dia baru sampai ke taraf survei dulu. Survei, karena memang ini menyangkut bisnis. Umumnya pesawat itu kan operatornya operator swasta murni semua. Kalau Garuda terbatas kita bahanlah Garuda. Seperti itu. Baik. Ya, Pak Ishak, jadi itu beberapa alasan, tapi memang ya sebagai pihak regulator ini memang agak susah untuk minta untuk menurunkan harga karena tadi ya ada beberapa hal karena mereka masih dalam ambang batas harganya ya. Untuk harga tiket ini. Baik, jadi untuk masyarakat apa yang ingin Anda sampaikan terkait dengan ini kalau misalnya masih terus juga kemudian masyarakat mempertanyakan ya harga tiket pesawat yang terasa lebih mahal antar kabupaten daripada keluar Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pak Ishak. Selain tadi beberapa hal yang sudah disampaikan di awal. Memang Mbak Desi dan juga para pendengar, jadi
masyarakat tentu kita arahkan, marilah kita juga melihat ada alternatif transportasi lain, misalnya angkutan laut ya, di laut. Memang kita maklumi, kita pahami di angkutan laut ini memang pada ke soal waktu, ya, soal waktu. Memang pesawat biasanya lebih cepat waktu tempuhnya dibanding angkutan laut. Namun dari pengamatan kami di lapangan, misalnya di pelabuhan penyeberangan feri Bolok, itu saat-saat sekarang itu memang muatannya sudah melebih dari sebetulnya kapasitas yang katakanlah feri ini kan sebenarnya satu penyeberangan ya. Jadi yang dia siapkan itu kan bukan kamar, bukan tempat tidur, dia kan cuma siapnya kan kursi. Nah kalau kita hitung dari jumlah kursi yang disediakan, sebetulnya muatan feri itu sudah melampaui, namun masih dalam batas aman untuk keselamatan suatu pelayaran. Kan masih ada ruang-ruang kosong yang lain. Artinya bersama dengan Sabandar di penyeberangan itu masih dalam batas toleransi untuk mereka muat. Nah itu kita di NTT kan feri kita cukup ya, hampir setiap hari semua lintasan, semua kota, katakanlah di Flores itu ada Larantuka, Ende, kemudian di Aimere. Nah itu hampir setiap waktu selalu ada kapal penyeberangan. 2 minggu seminggu bisa 2 kali. Nah itu kita mendorong masyarakat kita menggunakan jasa penyeberangan maupun kapal-kapal PMI yang walaupun 2 minggu sekali, tetapi masyarakat bisa mengatur jadwal perjalanannya, kemudian jadwal-jadwal rencana acara barangkali. Ini kita tentu menghimbau semuanya mempersiapkan sedetail mungkin seperti itu. Oke, Pak Ishak, terima kasih untuk informasinya. Ini mudah-mudahan menjawab pertanyaan masyarakat begitu, agar tidak kemudian muncul spekulasi-spekulasi yang lain ya. Tetapi dengan informasi ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Terima kasih Pak Ishak sudah bersama dengan kami. Terima kasih Mbak Desi, salam untuk seluruh kru yang bertugas hari ini. Salam sehat, Tuhan memberkati. Selamat pagi, salam sehat. Dari Jalan Durian nomor 1 Indi, Anda mendengarkan RRI Pro 1 Indi, kanal informasi dan inspirasi.